sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Senin 8 Agustus 2022, bersama dengan saya, Pastor Christian Luman Gaul Kapusin, kita akan merenungkan perikop Injil Matius 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini memuat 2 peristiwa. Peristiwa pertama, ayat 22 sampai 23, berkisah tentang ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya tentang penderitaan yang akan ditanggungnya kelak. Yesus akan menerima penyiksaan yang berat sebelum akhirnya dibunuh, namun kemudian akan dibangkitkan pada hari ketiga. Tentulah penderitaan, siksaan, dan bahkan kematian tidak diinginkan oleh semua manusia. Kesedihan para murid setelah mendengar pernyataan Yesus sesungguhnya mewakili penolakan semua manusia akan penderitaan, siksa, dan kematian. Berbeda dengan kita, Yesus sekalipun telah mengetahui apa yang akan terjadi padanya, tidak berusaha untuk mencari cara mencegahnya atau menghindar darinya. Segala peristiwa yang akan terjadi itu akan dihadapi oleh Yesus dengan berani sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Bapa. Ia datang ke dunia ini untuk mewujudkan karya keselamatan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Karya keselamatan itu mesti terwujud melalui pengorbanan diri Yesus di salib sebagai bukti cinta kasihnya yang sempurna kepada orang-orang yang Dia kasihi, bahkan kepada semua orang yang diciptakan oleh Allah. Pernyataan bahwa Ia pada akhirnya akan bangkit mau mengindikasikan status keilahiannya. Dengan kuasanya tentu Yesus sebenarnya mampu mencegah penderitaan dan kematian. Namun Ia tidak melakukan itu. Ia memilih menerimanya atas ketaatannya pada Allah Bapa demi keselamatan manusia. Dan dengan itu Yesus mempersiapkan hati para muridnya untuk memahami semua rencana keselamatan itu, serta mengajarkan kepada para murid bagaimana harus bersikap taat kepada Tuhan melalui kerelaan untuk berkorban demi kemuliaan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya. Dengan demikian, kesedihan hati para murid yang dikisahkan dalam perikop Injil ini kiranya tidak menjadi kesedihan semata,
tetapi kiranya menjadi bekal hidup mereka untuk dapat mengatasi kesedihan atas segala peristiwa baik yang dialami oleh Yesus dan juga yang akan dialami oleh para murid dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Sementara itu, pada peristiwa kedua dalam perikop ini, ayat 24 sampai 27, dikisahkan bahwa Yesus meminta Petrus untuk membayarkan bea 2 dirham untuk bait Allah. Yesus menuntun Petrus untuk bersikap taat sebagai masyarakat. Pemungutan bea bait Allah merupakan bentuk pajak keagamaan dan untuk pemeliharaan bait Allah bagi orang Yahudi. Dalam bangsa Yahudi sendiri terdapat beberapa pertentangan tentang perlunya membayar pajak ini. Pertanyaan seorang pemungut bea kepada Petrus ialah untuk memastikan apakah Yesus setuju akan pembayaran pajak ini. Dari jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus, kita tahu bahwa yang wajib membayar pajak adalah orang asing, bukan orang-orang Yahudi. Secara sosial, Yesus dan Petrus bukanlah orang asing. Mereka masuk dalam kalangan orang Yahudi. Akan tetapi, supaya tidak menjadi batu sandungan sebagaimana dikatakan oleh Yesus, Yesus kemudian meminta Petrus untuk membayarkan pajak itu yang terlaksana melalui peristiwa ajaib. 4 dirham yang akan mereka bayarkan diperoleh dari mulut ikan yang dipancing dari danau oleh Petrus. Peristiwa ajaib itu juga menunjukkan status keilahian Yesus. Status Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi itu bisa saja membuatnya berada di pihak yang tidak setuju akan pembayaran pajak. Namun Yesus tidak mau hal tersebut menyebabkan kekacauan dan batu sandungan, dan karena itu ia menunjukkan ketaatan pada ketetapan duniawi tersebut. Dengan itu Yesus menunjukkan dirinya sebagai orang asing, mengingat dia berasal dari kerajaan Allah yang datang ke dunia ini, sehingga wajib membayar bea. Selain itu, sikap taat tersebut menunjukkan Yesus melampaui norma-norma yang dihidupi oleh orang-orang yang hidup seturut hukum duniawi. Saudara-saudari, melalui teladan ketaatan Yesus yang kita renungkan melalui perikop Injil ini, kita belajar tentang hidup taat sebagai orang beriman dan bermasyarakat. Iman kita kepada Tuhan dan praktik hidup rohani yang kita jalani tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Keduanya dapat dijalankan beriringan dan dapat saling mendukung kehidupan kita. Hidup beriman hendaknya membuat kita lebih mau dan mampu untuk ambil bagian dalam kehidupan masyarakat, termasuk melaksanakan aturan dan kewajiban yang berlaku. Dan tindakan serta ketaatan kita untuk ambil bagian dalam kehidupan masyarakat hendaknya kita sadari merupakan salah satu buah dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, kita dituntut untuk taat kepada kehendak Allah. Dia yang menciptakan kita dan mengasihi kita, menantikan jawaban dari kita. Ketaatan itu akan terungkap dari kemauan kita untuk menuruti perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui sabdanya. Ketaatan Yesus yang dikisahkan dalam perikop Injil ini kiranya menjadi contoh bagi kita untuk taat kepada kehendak Allah. Sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus dan diikuti oleh para muridnya, kita juga dipanggil untuk menaati dan menghidupi rencana Tuhan. Pengorbanan diri sungguh dibutuhkan untuk mewujudkan ketaatan iman akan kehendak Tuhan, dan pengorbanan itu juga berdasar pada cinta kita akan Tuhan yang telah lebih dahulu dan selalu mencintai kita.
Pengorbanan dan ketaatan yang akan kita lakukan atas dasar kasih Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hal itu akan menjadi persembahan yang harum mewangi yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Pengorbanan itu juga akan membuat kita semakin sanggup terlibat dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Dan lewat persembahan itu, kita pun akan memperoleh berkat, yakni kebahagiaan dan keselamatan kekal. Pace Bene, Tuhan memberkati kita semua.